Kita mulai dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman di Prime Team. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini nyimak ilmunya yang akan kita share nanti bareng-bareng. Dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang sekarang, yang sharing sekarang ini jadi jalan silaturahmi. Jadi jalan juga untuk memperluas rezeki kita di Eco Racing ya. Ya mudah-mudahan teman-teman emang tahun ini bisa dapat motor mobil rumahnya dan yang punya utang segera lunas utangnya. Amin ya Allah. Dan materi malam ini kita akan bahas untuk karena masih ada yang baru ya kita seperti biasa kan bahas dulu dasar-dasarnya di bisnis Eco Racing itu apa gitu. Apa yang harus membuat teman-teman yakin di bisnis ini, saya akan share. Mungkin materinya belum saya buat sih, lagi gambaran aja, tapi saya akan share. Terus nanti ada tutorial Google Ads dari nol, karena masih banyak juga yang bingung cara membuat Google Ads dari handphone ya. Dan nanti ada strategi-strategi buat teman-teman gimana caranya bisa ngembangin Eco Racing ini menggunakan sistem online juga offline. Tapi sebelumnya saya mau ngasih info nih, ini ternyata saya mulai tahu siapa penyusupnya selama ini. Jadi ada penyusup-penyusup ya. Namanya main online ya, kadang ada orang yang mungkin iri atau mau mencuri ilmu-ilmu kita gitu kan. Dan orang itu menyusup melalui WhatsApp mengaku sebagai calon mitra. Mengaku sebagai calon mitra dan akhirnya masuk ke grup calon mitra hanya untuk mempelajari skema cara closing tim kita gitu kan. Karena ini beberapa minggu kemarin sebenarnya PM Team itu masuk Google terus gitu. Ya kan sebelum banyak ditangguhkan akhirnya sih. Ini nama orang ini ya. Nanti teman-teman save, silakan nomor kontak ini save karena kontak ini saya cek ya. Jadi kontak ini saya cek udah masuk ke 3 orang. Udah masuk ke 3 mitra Prime Team ya. Nah, ini saya karena ada laporan juga dari mitra-mitra saya dapat WA dari kontak ini dan dia mengaku calon mitra dengan nama yang berbeda-beda ya. Ini penjahat kelas teri atau kelas kakap ini. Kalau perlu kita apain ya bagusnya ya. Saya gak mulai kesel nih sama orang kayak gini nih ya. Pertamanya masuk ke saya, cuman saya masukin ke grup calon mitra nggak daftar-daftar gitu, alur itu nggak daftar-daftar. Tapi balas gitu WA-nya nggak daftar-daftar. Terus masuk ke salah satu mitra Ajoy ya di Cianjur dengan nama yang beda juga. Namanya Afrijal kalau ke Ajoy. Kalau ke saya namanya Atep kalau nggak salah ya. Nah ini ya, kalau ke saya ngakunya Atep dari Garut. Kadang saya masih follow up dan baru ketahuannya itu hari ini. Saya yakin tadi sore ini ketahuan, saya yakin inilah ternyata si penjahat yang bukan, ya mudah-mudahan sih bukan ya. Mudah-mudahan emang dia niatnya belajar nih masuk ke calon mitra, tapi dia nggak daftar-daftar beneran. Nggak daftar-daftar dan dia masuk ke grup-grup camit. Iya benar Kang. Tadi masuk juga ke putus. Sinyalnya. Putus yang saya. Bentar sinyalnya nih mati. tadi nggak mau dia Kang. Banyak sekali alasannya. Tapi saya nggak masukkan dia ke grup calon mitra. Nomornya belum. Iya belum jelas tadi. Jangan saya juga masuk Kang lagi mau ditelepon malah ngeblokir. Siap. Yang ini? Kayaknya itu deh. Bentar ya, bentar. Ini saya tadi mati sinyalnya. Bentar, tadi saya mati sinyalnya. Sampai curhat sama Kang Ahmad, saya sedih mau ditelepon diblokir. Nomornya yang ini nih ya. Mana tadi nomor WA? Nah, coba dicek. Ke saya ngakunya Atep, ke Ajoy ngaku namanya Afrijal, tadi ke Pasarno. Pasarno mana? Pasarno ngakunya namanya Muhammad apa tadi ya? Nah, ini nomornya tolong di-save ya sama teman-teman, silakan di-save di kontaknya. Karena ini lumayan. Nah, ini di-save aja kontaknya. Nanti saya share ke grup lah ya. Jadi
tadi itu laporan dari setelah masuk ke saya itu masuknya ke Ajoy ya. Ini udah masuk ke grup Cambit 6, grup Cambit 10 ya. Nah, saya tanya. Nah, ke Ajoy itu ngakunya namanya Azrial ya. Ke saya ngakunya namanya Atep. Dan dia itu dicek sama Ajoy, sama Ajoy udah dikeluarin, lalu masuk lagi ke Pasarno, Kumen. Makanya masuk ke Google Ads-nya Pasarno nih. Nah, ke Pasarno sama Pasarno ternyata dimasukin ke grup calon mitra 6. Ya, ntar saya cek dulu. Ya, benar Kang. Nah, udah saya keluarin lagi gitu calon mitra 6. Ini ke Pasarno atas namanya Muhammad Aris dari Tangerang. Ke saya ngomongnya dari Garut kan. Kan kurang ajar itu orang udah niat nipunya kan, ketahuannya. Iya. Ya sama Pasarno dimasukin dari Garut ada Tangerang. Kalau masuk dengan saya pakai nama Atep, Garut dia Kang. Terus dia ngakunya mahasiswa. Terus saya ajak video call, gak mau dia Kang. Banyak alasannya dalam perjalanan lah gitu. Gak mau dia. Saya telepon masuk video call gak mau dia, gak berani dia. Iya, berarti kan ini udah ada niat ya. Ini bukan lagi pengen belajar, tapi emang dia ada niat jahat. Kalau ada misalnya ya, kadang ada mitra orang lain yang masuk cuma niatnya pengen belajar itu ada. Itu biasanya kalau kata kayak gitu nggak terlalu niat banget gitu. Cuma satu kali masuk aja. Kalau ini masuknya berkali-kali dengan nama-nama yang beda, berarti kan ada niat terselubung yang aneh ya. Ada niat jahat menurut saya. Makanya hati-hati. Nanti kontaknya saya WA. Silakan teman-teman save nih, bahaya nih ya. Gitu karena kita emang aktif di Google. Akhirnya banyak orang-orang yang mungkin ya iri lah atau gimana gitu. Jadi mungkin juga itulah orang yang ngabisin saldo ya. Kalau misalnya klik banyak tapi nggak ada yang WA. Bisa jadi orang itu gitu takutnya saya mah. Ya, yang ngabisin saldonya Prime Team. Nah ini bahaya karena Atep ini yang tadi kontak itu udah tahu nama website kita. Saya takutnya orang itu. Nggak tahu nih nggak beresinnya gimana nih. Kang maafkan dengan saya dia ngakunya Ujang Kang, bukan Atep. Ujang Sahidin dari Garut. Waduh. Nah, dia kesibukannya katanya kuliah. Terus saya ajak video call, jawabannya nanti Pak saya dalam perjalanan. Ujang Sahidin ya. Nanti saya coba tanyalah ke SSB kali ada di sana itu orang. Kita harus cari tahu ini orang ini. Takutnya benar-benar itulah orang yang selama ini ngabisin saldonya tim Prime Team gitu. Pakai nama Ujang Sunandar tadi. Kang Algian. Kenapa Pak Ing? Pakai nama Ujang Sunandar tadi. Ke siapa WA-nya? Ke Pak Sarno itu. Oh. Ini penjahat kelas teri ini ya. Ini namanya berubah-berubah deh ya. Jangan-jangan KTP-nya banyak. Mungkin stres kali Kang dia nggak dapat mitra mungkin. Bisa jadi. Oke, kita gimana? Ini ada mitra baru Kang, mitra barunya Mbak Desi, Pak Suparman itu dari Sumatera itu. Pak Suparman. Mana Pak Suparman kabarnya Pak? Mic-nya. Pak Suparman sehat? Menurut Pak. Mana Pak Suparman ya? Oke, kita mulai dulu aja ya. Nanti siapin pertanyaan ya yang mau nanya nih. Yang mau nanya siapin pertanyaan. Saya akan sedikit sharing aja ke teman-teman. Kenapa kita harus berbisnis eco racing? Ini setelah saya banyak ketemu para leader ya. Leader besar. Kalau saya sih leader belum ada apa-apanya ya. Masih kecil. Tapi ya kecil-kecilnya saya alhamdulillah ya di eco racing ini rezekinya besar gitu. Jangan sampai teman-teman nggak dapat apa yang saya dapat gitu. Setelah saya ketemu sering ikutan SLC, sering ikutan training gitu. Ternyata banyak yang lebih besar daripada saya gitu. Wah itu dahsyat ya. Jadi saya harap teman-teman benar-benar bisa memanfaatkan
sponsornya, leadernya untuk bisa berbisnis eco-racing ini dengan baik dan benar dan jalanin sampai tuntas gitu. Ini saya juga belum bikin materi, cuma saya akan share ke teman-teman supaya teman-teman ini benar-benar mau fokus di eco-racing nih ya. Dan setelah saya pelajari di bisnis network ini ternyata dahsyat banget ya. Bisnis network ini sebenarnya poin inti yang pertama yang harusnya bisa teman-teman bisa bisa kasih tahu ke masyarakat. Bisnis network terutama di eco-racing ya, modalnya itu kecil loh, modalnya kecil. Ini kuncinya. Dan siapapun ini segmentasi pasarnya itu luas ya, karena modalnya kecil, termasuk kecil sehingga siapapun bisa daftar eco-racing. Tapi nggak cuma yang kecil, yang tengah ada, yang besar ada gitu. Sehingga harusnya teman-teman berpresentasi ke siapa aja sebenarnya PTBS ini, eco-racing ini bisa masuk ya. Karena ada modal yang terkecil sekalipun. Jadi teman-teman jangan minder. Kalau ketemu nanti calon mitra, teman, kerabat, saudara, harusnya berani dan ini bisa masuk ke kalangan masyarakat mana aja gitu. Sehingga nanti ketika presentasi, ya Camit tuh mau yang nggak punya duit, mau yang punya duit harusnya bisa daftar. Karena modalnya kecil, sementara ya pendapatannya besar ya. Jadi si income yang akan kita dapat tuh besar banget. Dengan modal yang kecil, tapi pendapatannya bisa besar. Ini jarang. Jarang di bisnis konvensional. Di bisnis konvensional biasanya kalau teman-teman mau pendapatan besar, maka modalnya harus besar. Tapi di eco racing, modal kecil pun pendapatannya minimal 1,67 miliar gitu. Ya sebenarnya segitu untuk kalangan masyarakat gede ya, walaupun kalau udah masuk ke eco racing 1,67 miliar itu kecil. Ya, kalau kita udah jalan, udah dapat reward sebenarnya 1,67 miliar itu kecil sebenarnya. Tapi kalau untuk orang yang awam itu harga segitu besar. Jadi ini yang nggak ada di luar sana, modal kecil tapi pendapatannya bisa besar. Dan yang terakhir ya, yang terakhir ini yang dahsyatnya dan udah saya temuin ini leader yang kayak gini. Ketika jaringannya udah jalan, jaringannya udah kuat, teman-teman akan dapat yang namanya passive income. Tapi emang nggak instan. Ya. Passive income itu apa? Passive income itu ibaratnya passive income itu teman-teman menjadi seorang owner perusahaan yang udah nggak usah lagi masuk kantor tapi uangnya masuk. Itu bisa terjadi di owner biasanya. Kan kerjaan tuh ada pekerja, ada employee, self employee ya. Terus ada business owner ya untuk owner, dan ada nanti yang suka main investasi saham kayak gitu. Biasanya yang punya passive income tuh para owner perusahaan yang dia udah benar-benar yang paling atas di perusahaan itu. Terus yang terakhir adalah orang-orang yang punya saham banyak. Biasanya dia punya passive income. Tapi untuk masuk ke passive income di bisnis konvensional itu susah banget. Teman-teman harus jadi di root atau misalnya owner PT TBK apa, itu biasanya passive income-nya dapat gitu. Jadi teman-teman lagi liburan pun uang tetap masuk gitu karena udah ada sistem yang bekerja. Tapi modal ke sana besar banget dan teman-teman harus punya prestasi, terus punya pendidikan yang tinggi banget ke angka passive income ini. Nah, di eco racing dengan modal terkecil pun bisa teman-teman punya passive income. Suatu saat ketika teman-teman udah dapat rumah 1 miliar, itu teman-teman gak usah banyak kerja, tinggal ngatur jaringan, itu income masuk. Inilah kelebihan dari bisnis jaringan eco racing ini yang harus teman-teman pahamin ya. Modalnya dari modal terkecil aja ada sampai modal terbesar. Dan modal terbesarnya pun masih dihitung kecil dibanding dengan income-nya yang bisa sampai minimalnya 1,67 miliar. Dan terakhir bisa passive income. Dalam artinya nanti suatu saat teman-teman akan menikmati di mana masa tua teman-teman kerjanya nggak usah terlalu banyak tapi pendapatan masuk gitu kan. Kan kita kan nggak muda selamanya ya. Ada suatu saat kita tuh mungkin nanti masa tuanya lebih banyak di rumah ya, pengennya liburan, umroh, haji, tapi teman punya income gitu. Makanya ini harus difokusin. Tapi nggak ini semua harus dicapai dengan keseriusan dalam jalan bisnisnya. Ini kan nggak instan, tapi nggak insannya pun ya paling lama 1 sampai 2 tahun lah kalau teman-teman mau jalan ya. Kalau teman-teman mau jalan itu 1 sampai 2 tahun harusnya bisa setiap orang itu. Nah, cuman harus fokus. Nah, ntar ya saya kasih tahu tentang fokusnya. Terus, nah ini saya share lagi. Tantangannya apa? Tantangan untuk bisa mencapai 3 tersebut apa? Yang pertama tantangannya teman-teman harus mau belajar. Karena yang kayak gini itu ya, bisnis network marketing ya, PTBS itu kita itu nggak diajarin di sekolahan gitu. Ya, nggak diajarin di sekolahan ya. Di sekolah kan taunya cuman
ya matematika, bahasa Inggris yang kayak gitu nggak diajarin. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar dan mungkin ini benar-benar dunia awam, ya dunia baru buat teman-teman semua. Yang teman-teman semua kebanyakan kan dari lulus sekolah, kuliah langsung kerja. Jadi nggak ada pengalaman tentang bisnis network. Ataupun ada yang berbisnis mungkin konvensional, yang cuman buka toko, modal, buka tokonya, ada pelanggan. Sebentar bisnis network ini kan unik, beda dengan bisnis konvensional. Makanya teman-teman harus mau belajar ya. Harus mau belajar, terus tantangan yang kedua ketika teman-teman belajar, itu tantangan yang kedua emang yang paling susah ya. Ini pengalaman sama saya aja share-nya. Yang paling susah yang kedua ketika teman-teman belajar itu yang pertama, yang kedua itu adalah konsisten. Konsistennya. Kadang kita belajar cuma 1 bulan ya, nggak closing udah berhenti. Ini tantangan, ini dia tantangan buat teman-teman supaya bisa konsisten di akurasi ini karena gimana gitu. Ya. Kadang ada orang yang malas belajar, yang lebih parah itu orang yang belum konsisten tapi udah malas belajar ya. Taunya daftar pengen dapat keuntungan, ini agak susah nih. Tes di akurasi. Ya. Agak susah. Dan yang mau belajar pun kadang ketika menjalankan dia pengennya instan gitu. Baru sebulan belajar, praktek, nggak konsisten 2 bulan, 3 bulan berhenti. Padahal mungkin belum ketemu rezekinya dalam hitungan 1-2 bulan. Gitu. Ini makanya jadi tantangan konsistensi ini ya. Nggak banyak orang yang bisa konsisten, tapi siapapun yang bisa konsisten, insya Allah pasti dapat nanti penghasilan yang besar di akurasi ini. Gitu. Tantangan yang ketiga biasanya ketika dalam berbisnis akurasi ini adalah ketika teman-teman jalankan. Nah, bentar. Malangnya hang lagi. Amin. Biasanya tantangan yang ketiga ya ketika teman-teman konsisten, teman-teman biasanya yang nggak bikin teman-teman semangat jalan eco-racing ini, silaturahminya kurang. Teman-teman nggak dekat sama sponsornya, sama leadernya, karena ini kuncinya itu di sini. Ya, silaturahmi di sini. Karena bisnis ini bisnis network, bisnis jaringan nih yang akan saya share ke teman-teman ya nanti ya. Bisnis jaringan itu maka kuncinya itu di akhir adalah ada hubungan antara sponsor, mitra, dan leader gitu. Kalau misalnya teman-teman mau belajar konsisten sendiri itu nggak akan bisa saya yakin ya. Kang, saya udah pinter kok, closing udah pinter, tapi teman-teman nggak jago sosialnya, nggak jago silaturahmi, saya kan nggak bisa karena teman-teman akan berhubungan sama banyak orang di sini. Berhubungan sama banyak orang dan banyak karakter yang beda-beda ya. Saya harus menghafal banyak mitra di bawah saya itu susah banget apalagi dari atas. Nah, makanya kuncinya itu sebenarnya silaturahmi ya. Mulai teman-teman bangun hubungan sama sponsornya sama leadernya. Kadang ya jadi masalah, misalnya udah daftar tapi jarang kontakkan sama sponsornya. Kadang sponsornya pun, misalnya saya jadi sponsor ya kadang sponsornya mungkin lupa ke mitra-mitra di bawahnya, lupa nge-WA. Nah harusnya dari bawah pun ke atas tuh nanya, jangan sampai malu. Jadi harus ada hubungan silaturahmi yang kuat nih antara bawah, atas, bawah sama ke seluruh jaringan. Misalnya Pak Samsul mitra saya. Ini udah lama misalnya saya nggak ngontek Pak Samsul. Pak Samsul bukan konsisten. Apa ya? Pak Samsul itu langsung inisiatif gitu. Inisiatif WA saya. Kang, gimana nih kabarnya gitu. Mau telepon juga insya Allah saya angkatin. Nah, pas itu kontak, masih tahu progresnya kayak gimana, Kang ke depannya kayak gimana itu. Jadi harus ada hubungan ya sama setiap mitra, setiap sponsor dan leadernya. Ini tantangan yang harus teman-teman benar-benar bisa ya. Belajar, konsisten dan harus bisa silaturahmi dengan pak leadernya. Kalau bisa dengan mitra-mitra di satu kotanya, itu penting. Itu penting ya. Karena biasanya di bisnis eco-racing ini yang paling penghasilannya gede bukan pemain online, tapi pemain offline yang jago silaturahmi, yang jago bikin seminar, yang jago bikin home sharing, home prospect, seminar dan sebagainya, bikin training. Itu yang paling besar income itu adalah orang-orang itu. Yang paling besar sekarang income-nya ada yang tahu siapa? Di eco-racing? Ada yang tahu siapa di PTBS ini pendapatan yang paling besar? Adan Haris. Adan Haris ya. Oh, dan Haris. Dan Haris kita lihatin ya. Di sini biasanya ada Adan Haris. Ada nggak di sini Adan Haris? Adan Haris yang ini nih ya. Ada nggak di sini?
Di sini. Pak Suroto Zafir ini yang kedua. Nah ini ada Aris nih yang ini. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga antara Randu atau Suroto. Nah ini yang kedua, yang pertamanya Pak Hadan Aris. Padahal Hadan Aris itu ada di bawah Pak Suroto. Tapi tetap peraihan reward terbesar adanya di Hadan Aris dengan 8 luxury. 8,1 miliar bayangin. Dan ini ngejalaninnya silaturahmi. Dia bisnis jaringannya benar-benar dari seminar ke seminar ya, dari membuat seminar, dari membuat tim, membuat jaringan seperti itu. Jadi ketemu langsung sama mitra-mitranya, sama leader-leadernya. Nah, emang yang paling gede pendapatan, jarang yang pemain online itu bisa dapat rumah 1 miliar, tapi nggak yang jadi yang terhebat kalau misalnya nggak jago silaturahmi. Akhirnya teman-teman ketika jago online itu diwajibkan untuk bisa bersilaturahmi dengan mitra-mitranya gitu ya. Itu tetap yang paling penting itu silaturahmi. Tujuannya apa ya? Tujuannya tadi passive income tadi suatu saat ya. Suatu saat misalnya nih Pak Samsul nih lagi liburan, pokoknya lagi berangkat umroh, lagi berangkat haji ya. 1 bulan misalnya berangkat haji. Itu income tiap hari bisa masuk. Kan enak kalau kayak gitu ya. Income tiap hari masuk, nah itu passive income seperti itu. Dan itu biasanya nggak terjadi di dunia pekerja, karyawan. Dokter sekalipun nggak akan bisa dapat passive income. Dokter harus kerja baru dapat duit ya. Polisi itu harus kerja baru dapat duit. Coba nggak kerja, nggak dapat duit ya. Itu active income namanya. Nah ini bisa ada di network marketing. Makanya teman-teman mudah-mudahan bisa membuat jaringannya. Nah intinya dalam bisnis eco-racing ini adalah membuat jaringan akhirnya. Membuat jaringan kayak gimana Kang? Nah itulah yang harus teman-teman pelajari baik itu online maupun offline. Kita harus bisa membuat jaringannya ini. Ya jaringan ini akhirnya. Jaringan ini yang harus teman-teman buat. Yang selalu kita presentasikan dari mana? Jaringan. Ini namanya jaringan. Jaringan ini adalah aset teman-teman. Ya, aset teman-teman yang bisa menghasilkan banyak income. Jaringan ini lebih baik orang memang. Orang. Jadi bukan dari RO, lebih baik bukan cuma dari RO yang intinya ada orangnya ya. Karena orang itu yang produktif ya. Yang produktif closing, FO yang produktif FO dan RO. Nah, di sini bagusnya memang orang. Makin banyak orang di bawah kita, maka makin besarlah peluang kita dapat reward. Makin kita jago closing, wah insya Allah makin besar pula lah kita peluang dapat rewardnya, makin banyak income-nya makin banyak. Maka tugas kita yang pertama ketika daftar eco-racing apa Kang? Harus bisa jualan. Jualannya kayak gimana? Nanti yang kita akan bahas nanti yang pertama ya. Kita akan sharing dulu. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan cara membuat jaringan. Oke, akan saya share sekarang ya. Ketika awal teman-teman daftar eco-racing, ini saya belum bikin materinya nih sayangnya ya. Saya akan pakai kata-kata dulu aja. Oke, saya kayak gini. Ketika teman-teman daftar eco-racing, maka yang paling pertama adalah bisa jualan. Nah, ini jualannya itu kan umum ya. Umum nih jualan itu umum. Ada yang akhirnya terjebak, misalnya Pak Hidayat daftar terjebak harus jualan katakan lagi. Akhirnya dia datang ke calon mitra itu bawa produk. Bawa produk, nawar-nawarin produk secara detail. Ini manfaatnya bla ini. Akhirnya apa? Si calon mitra daftarnya belinya enggak daftar tapi belinya satuan. Itu jualan sama, itu juga termasuk jualan. Sama jualan. Nah, tapi itu sebatas jualan, bukan membangun jaringan. Ya gitu, ada yang terjebak seperti itu karena wah saya udah daftar 2,1 juta, produknya banyak nih. Nah, akhirnya fokus ke jualan produk. Bisa dapat income dari situ. Ya cuman nanti teman-teman akan jago RO aja. Dapat keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Ya akhirnya jatuhnya jadi konvensional ya kalau satu persatu orang hanya dipresentasiin tentang produknya tapi peluang bisnisnya enggak. Nah, ada juga mungkin yang daftar paket besar, misalnya paket reguler, bisnis, priority. Ya karena ngerasa produknya mahal, banyak gitu kan akhirnya ya mereka berfokus kepada gimana produk yang di rumah saya supaya habis gitu. Nah, gitu ya. Ini ada juga yang seperti itu mindsetnya. Aduh, saya udah beli paket reguler nih 36 box. Ini gimana caranya produk ini habis, modal saya balik. Itu jualan juga. Jadi dia berpikir gimana caranya modal balik dengan cara menjual produknya. Benar nggak? Ya benar juga sih. Ya nggak salah juga. Tapi ini benar nggak ada bisnis jaringan bisa menghasilkan passive income. Nah ini kurang tepat. Ya ada yang terakhir kayak gitu ya. Jadi berpikir gimana caranya modal balik dengan cara menjual produk yang dia dapat.
Kalau teman-teman tujuannya adalah mencapai reward, maka hal yang saya sampaikan itu kurang tepat. Ya, kalau teman-teman hanya menjual eceran. Kalau tujuannya sekali lagi teman-teman pengen dapat reward. Kalau tujuannya saya bertujuan pengen semua teman-teman saya itu pakai eco racing, pakai eco farming, nah itu nggak apa-apa. Cuman kalau tujuannya teman-teman itu saya pengen punya rumah Kang, karena saya masih kontrak. Saya pengen punya mobil Kang, karena saya belum punya mobil gitu kan. Saya pengen punya rumah karena rumah saya masih nyicil. Saya pengen lunas hutang. Nah ini maka teman-teman harus ngebangun jaringan. Bukan menjadi hanya penjual produk konvensional. Nah itulah yang dilakukan Pak Hadan Haris. Ya, Pak Hadan Haris itu gak pernah jual eceran produk. Tapi membangun jaringan. Produk di rumahnya itu banyak. Pak Hadan Haris itu. Dan gak dijual satupun. Produk itu untuk apa? Untuk membangun jaringan. Untuk senjata membangun jaringan. Misalnya Pak Samsul beli paket reguler. 36 box nih. Banyak nih ya. Maksud mengembangkan jaringan itu dengan cara apa? Dengan cara memprospek temannya, yang berpresentasi kepada temannya itu menceritakan tentang visi misi dari eco racingnya dan peluang bisnis eco racingnya untuk si teman tersebut. Maka yang teman-teman harus sampaikan nanti ke calon mitra itu bukan cuma produk itu nomor 2, tapi yang pertama itu visi misinya. Jadi tugas kita itu adalah menjadi pendakwah, menjadi syiar ke masyarakat untuk menjadi perantara buat teman kita, buat kerabat kita, saudara kita, perantara bagi mereka keluar dari masalah hutang dan riba gitu. Inilah fokus kita itu. Ternyata inilah kunci dari Pak Hadan Haris bisa menjadi 8 rumah 1 miliar karena ini yang disampaikan ke partner kerjanya, ke temannya, ke saudaranya seperti itu. Kita itu perantara buat orang-orang di luar sana untuk punya bisnis, untuk bisa punya motor, punya mobil, rumah, cash. Jadi perantara bagi mereka keluar dari masalah hutang dan riba gitu. Itu yang dibawa ke masyarakat itu. Ya, baik itu calon mitra online maupun offline, kerabat atau saudara ini yang kita bawa itu ini gitu. Nah, kalau ini dibawa ketika mereka daftar akhirnya mereka benar-benar ngerjain ya karena mereka daftar karena dengan tujuan tertentu. Ya, mereka daftar karena saya harus daftar ekuasi harus sukses karena saya harus lunasin utang. Akhirnya seperti itu. Saya daftar eco racing karena saya pengen punya rumah. Akhirnya orang yang daftar itulah orang-orang yang bekerja. Beda halnya nanti kalau yang daftar hanya karena, oh saya daftar eco racing karena saya suka pakai produk eco racing. Akhirnya dia hanya menggunakan produk eco racingnya aja. Ya dia hanya beli-beli buat dirinya sendirinya aja. Ya itu sih boleh-boleh aja. Itu boleh-boleh aja. Tapi kalau tujuannya teman-teman membangun jaringan, maka ya lebih banyakin lah mitra-mitra yang daftar dikarenakan dia butuh solusi dari PTBS ini gitu. Dia benar-benar pengen ngejar impiannya di PTBS. Maka ini yang disajikan ke masyarakat itu hari ini. Makanya sekarang ada komunitas Karib. Itu fokus tujuannya itu menjadi komunitas anti riba ya. Jadi yang dipresentasikan ke masyarakat itu aja, bebas utang dan riba. Ini makan lebih banyak diterima masyarakat. Karena hampir 90% masyarakat Indonesia itu terjebak masalah utang dan riba di masalah motor, mobil, dan rumah. Makanya, ini teman-teman menjadi solusi sebenarnya. Jadi nggak usah lagi malu-malu. Ya, teman-teman akan menjadi solusi buat masyarakat ini. Nah ini yang akan teman-teman sampaikan. Kalau misalnya ini berhasil tersampaikan ke masyarakat, baru teman-teman itu fokus membentuk jaringannya. Misalnya nih Pak Hidayat bisa nyampaikan ke temannya ya. Temannya namanya siapa lagi ini? Namanya Ruzi. Ya, ketika menyampaikan kepada Ruzi, maka Ruzi itu menjadi jaringannya Pak Hidayat, menjadi timnya Pak Hidayat. Nah, akhirnya Pak Hidayat closing Ruzi disimpan di kiri ya. Ruzi misalnya rambutnya panjang pakai kacamata di kiri. Lalu Pak Hidayat closing lagi ya, namanya Pak Samsul simpan di kanan kayak gitu. Nah, inilah jaringan, dibikin jaringan seperti ini. Nanti Ruzi bisa closing lagi si Cecep ya. Ruzi bisa closing lagi si Deden. Ya udah. Maka Ruzi itu punya mitra Cecep dan juga Deden. Nah, ini jadi jaringannya Pak Hidayat juga gitu. Ya, Pak Syamsul bisa closing lagi si Erwin. Pak Syamsul bisa closing lagi si F ya, si Furi. Nah, Erwin Furi ini selain jadi mitranya Pak Syamsul tapi menjadi jaringannya Pak Hidayat. Nah, ini bisnis jaringan. Jadi membangun jaringan sebanyak-banyaknya di bawah kita adalah orang-orang yang emang pengen jalan bisnis eco racing ini dan juga mereka itu pengguna produk eco racing akhirnya. Gitu. Karena kan Ruzi dapat produk eco racing. Produk PTBS sama Samsul juga. Dan produknya dipakai kasih kan?
Dan jangan dijual. Saran saya tuh mungkin 80%-nya harus dipakai. Mungkin 20% boleh lah dijual eceran. 80% harus dipakai. Nah, akhirnya ketika Pak Samsul, Pak Hidayat sama Pak Samsul pakai produknya, kan menjadi sebuah kebutuhan. Oh, ini saya udah pakai di motor nih. Eko motor udah habis. Belanja lagi akhirnya Pak Hidayat. Pak Samsul pun belanja lagi. Mitra-mitra belanja lagi. Akhirnya di sini berputar lah sistem RO. Jaringan kebentuk, berputar sistem RO. Akhirnya pendapatan dari RO masuk. Dari jaringan pun masuk. Cecep closing lagi, Deden closing lagi, ya akhirnya jaringan masuk ke kumpul 100 kiri 100 kanan, dapat tuh yang namanya apa mobil motor ya. Udah mikirin mobil aja saya ya. Cash. Jadi 4 poin lagi saya dapat mobil, jadi kepikirannya mobil-mobil lagi nih. Ya 100 kiri 100 kanan dapat Tembus, motor ya. Mungkin besok kayaknya nggak jadi hari ini. Tembus hari ini. Belum jadi hari ini. Lalu 300 kiri 300 kanan teman-teman dapat mobil. Itu jaringan yang tadi yang kecil dari Hidayat sama Syamsul dari closing siapa, Pak Hidayat sama siapa, dikit-dikit lama-lama jadi banyak. Ya, dari jaringan banyak itulah mereka itu dibiasakan untuk belanja. Saya nanya mungkin Pak Hidayat gimana produknya, masih ada Kang. Kalau habis RO ya, makanya bikinlah saya tutorial RO gitu. Pentingnya RO itu seperti apa. Akhirnya Pak Hidayat habis produknya RO. Pak Samsul habis produknya RO. Connect-nya habis RO. Kayak gitu. Ya, kalau jaringannya itu RO, maka ya teman-teman dapat motornya, dapat mobilnya, iya, dapat bonus RO-nya, iya. Wah, ini puluhan juta, ratusan jutanya, iya pasti dapat. Inilah yang akan menjadi sumber penghasilan teman-teman ya. 100 kiri 100 kanan nih, paham ya? Yang kayak tadi ya. Simpelnya ya kayak tadi aja simpelnya teman-teman closing. Saya closing Pak Hidayat, Pak Samsul, Pak Hidayat closing si C, si D ini kan baru 3 kiri 3 kanan. 3 kiri 3 kanan kan masing-masing kita closing lagi. Closing lagi ngebentuk jaringan. Pokoknya 100 kiri 100 kanan dapat motor. 300 kiri 300 kanan dapat mobil. Sampai dapat rumah 1 miliar kan 3.000 kiri 3.000 kanan. Ini kan jaringan. Ini kan jaringan ini. Jaringan ini adalah asetnya teman-teman. Rumahnya dapat, ada 3.000 kiri 3.000 kanan. Berarti kan ada 6.000 total penjualan. Mungkin di antara 6.000 ini kan gabungan dari RO dan FO ya. Mungkin di dalamnya cuma ada 4.000 orang lah jatuhnya ya. 4.000 orang ini kan produknya pasti dipakai ya. Ketika produknya habis, ketika mereka belanja 4.000 orang ya. Ada 4.000 orang berarti di sini ya. 4.000 orang ketika belanja, kita dapat royalti berapa? 5.000 ya. Kalau teman-teman belum berprestasi, akan dapat ini tok. 5.000 dikali 4.000 20 juta teman-teman dapat. Dahsyat enggak? Jaringannya 4.000, produknya habis setiap bulan ya. Mereka RO 350.000 aja. 350.000 RO 4.000 orang, maka kita dapat 5.000 dari setiap RO 350.000 orang-orang di bawah jaringan kita yang tadi. 4.000 dikali 5.000 20 juta masuk gitu. Baru dari RO yang RO royalti doang ya. Gimana kalau teman-teman ada prestasinya Kang? Ya ada prestasinya itu kan tadi kan mau rumah itu kan 3.000 kiri 3.000 kanan. Ya bisa jadi teman-teman udah bronze leader di sini. Ada 2.500 pasang nih bronze itu minimalnya. Maka dapat lagi yang namanya royalty achievement. Royalty prestasi namanya. Pengaliannya 45.000. Jadi setiap jaringan kita ada yang RO ataupun FO dikalinya 45.000. Andai ada 3.000 pasang berarti ya ada 6.000 ya totalnya. Jatuhlah misalnya cuma 1.000 orang deh yang RO-nya di setiap bulan itu RO plus FO. 45.000 dikali 1.000 45 juta teman-teman dapat dari bonus royalti prestasi. Ini yang namanya passive income tuh akan terbentuk dari sini nanti. Terbentuk dari sini karena setiap jaringan yang produknya habis belanja. Saya lagi tidur nih, tidur siang, habis makan, tidur siang. Ada orang Aceh kehabisan eco farming. Kan dia nggak usah izin dulu ke saya kan. Misalnya itu generasi ketiga, nggak mungkin nggak izin dulu ke saya. Maka dia ketika produk habis beli sendiri kan. Ya saya lagi tidur, beli sendiri dia. Karena udah ada tutorial cara RO-nya. Gitu. Nah itu yang namanya pasif kan nanti ke depan kayak gitu. Saya punya mitra di Papua misalnya, butuh ekodiesel, produknya habis. Apakah izin ke saya dulu? Apakah harus langsung datang ke toko dulu? Kan enggak. Ketika dia produknya habis, dia belanja sendiri. Kitanya lagi tidur, tetap kita dapat royalti ini. Nah, inilah kelebihan dari PT BES ketika teman-teman jalankan secara serius. Income-nya besar. Ya, andai teman-teman gak usah lah dapat 45 juta sebulan. 20 juta dulu lah per bulan. Kira-kira kerja di mana nih? Di sini ada yang gajinya 20 juta per bulan nggak? Boleh dong disombongin ke kita sekali-kali lah. Ada nggak di sini yang gajinya 20 juta sebulan? Ada. Hah? Saya Kang. Beda ada ya. Oke, ada 20 juta per bulan ya. Ini kalau kita di base Kang, saya
Nyampe 20 juta sebulan nih, Bu Ida. Gaji saya 26 juta per bulan, Kang. Nah, 26 juta sebulan. 26, kira-kira 30. 30 juta sebulan ya, nih Bu Ida. Terus ada lagi mana Pak Robi? Pak Robi nyampe juga ya. Iya. Mana Pak Robi? 26 juta. Pak Robi ada nggak? Pak Resi. Robi ada nggak tadi? Mana Pak Robi nih? Pak Robi ada juga nih. Pak Robi nyampe berapa gajinya Pak? Di-share dong ke kita, range-nya. 100 juta udah nyampe belum? Ah, nih Pak Robi nih. Pelit nih, suaranya nggak dikeluarin nih. Tidur lah jangan-jangan dia nih. Di sini ada namanya dia. Banyak yang siang di Hong Kong. Di mana? Siapa lagi yang gajinya di atas 20 juta sebulan? Saya 24, 27 Kang. Oh, 24, 27 ya. Berapa lama tuh untuk mencapai, nah Bu Ida deh. Bu Ida dulu, Bu Ida untuk nyampe 26 juta sampai 30 juta per bulan itu berapa lama Ibu bisa mencapai itu? Misalnya dari kapan? Dari kapan Ibu startnya itu? Saya start gajinya 20. Enggak, memulainya dari nolnya itu berapa tahun sampai Ibu bisa nyampe ke titik itu gitu? 3 tahun, Kang. 3 tahun ya. Kira-kira kurang lebih 3 tahun. Di perusahaan itu yang gajinya segitu Ibu doang atau hampir semua karyawan pendapatannya segitu? Semua yang tergantung dari ini sih, dari kemahiran. Nah, berarti nggak semuanya ya? Pengalaman kerja. Nggak semua orang ya? Yang paling rendah itu kan 20. 20 ya? Ya. Dari dasar saya datang itu 20. Tergantung kemampuannya akhirnya ya. Dan pastinya nggak tahun dapat 28. Nah itu ya range ya. Mungkin 3 tahun Bu Ida bisa nyampe di titik itu. Dan saya yakin nggak semua orang di sini bisa dapat segitu gitu. Nggak semua orang. Termasuk Pak Robi nih. Kira-kira Pak Robi untuk mencapai sekarang Pak Robi perlu berapa lama titik itu? Tadi Bu Ida 3 tahun katanya. 15 tahun saya dari 2006. Oh 15 tahun. Kira-kira di perusahaan itu yang gajinya sama kayak Pak Robi ada berapa orang? Sedikit paling 10. 10 orang ya. 10 orang dia di satu perusahaan biasanya mungkin ya di titik manajer itu bisa. Tapi apakah setiap orang bisa nyampe ke titik itu? Enggak lah, minimal harus sarjana. Susah, Kang. Ya. Kan ada ujiannya juga, Kang. Bener ya? Kan ujian. Itu dia. Racing mah nggak usah sarjana juga bisa kan? Nah, itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Di luar sana banyak yang bisa menghasilkan pendapatan besar, tapi saingannya banyak. Terus syaratnya juga banyak. Saya yakin syaratnya banyak ya. Minimalnya harus sarjana. Ketika sarjana pun harus punya kemampuan. Misalnya teman-teman S1, S2 tapi nggak punya kemampuan, nggak akan bisa juga. Ya, terbatas. Terus ketika uangnya dapat, kira-kira dikasih rumah juga nggak Pak Robi? Enggak, mobil suruh ngutang Kang. Makanya mau dibelikan lagi. Enggak. Ya akhirnya di zaman yang sekarang ini pendapatan sebesar apapun untuk zaman sekarang ya, pendapatan sebesar apapun sebenarnya itu untuk beli mobil, beli rumah itu ya cukup sulit juga. Karena kan pendapatan segitu kan kita akan potong dulu untuk kehidupan sehari-hari ya. Hari-hari buat istri 1, anak 2, 3 gitu kan. Itu kan ya kepotong-potong juga. Akhirnya untuk beli rumah yang 500 juta, saya yakin ya 20 juta tuh masih lama juga kalau kita ngumpulinnya cash. 20 juta. 20 juta beli rumah yang berapa? Yang 300 juta. Kira-kira berapa lama, Bu? Beli rumah klaser 300 juta dengan gaji Ibu kira-kira cukup berapa lama? Kang, saya kurang lebih 5 tahun dengan gaji 20 juta itu baru bisa beli rumah. Itu pun juga dapat tunjangan langsung dari pemerintah, dari kantor. Tambahannya itu sekitar 150 juta. Terus ada tambahan ya. mobil itu sekitar tahun setelahnya. Itu kalau dengan cara cash ya?
Ya, 7 tahun setelah dari kenaikan itu pun agak susah sih. Lama ya. Nah, itu. Ya, lumayan berat juga. Nah, itu dia. Genggamnya itu segini juga kan. Itu Bu Ida bisa sabar ya. 5-7 tahun baru dapat kalau dengan cara cash. Kalau yang nggak sabaran kayak Pak Robi akhirnya ngambil mobil. Berapa cicilannya Pak Robi? 5.600.000. Oh, ya. Nyicil mobil doang 5.600.000 per bulan Pak Robi itu kan. Berarti gajinya udah kepotong 5.600.000 nih. Pak Robi nih potong ya. Rumah 4.900.000. 4.900.000 ini kebutuhan Pak Robi nih dibongkar nih. Ini akan teman-teman mudah-mudahan Jadi 10 juta itu. realita terjadi di masyarakat ini harus bisa tersampaikan. Ini cerita Pak Robi ini dahsyat nih, Syekh Robi dari alumni SLC ini. Berarti Pak Robi itu dari 25 juta udah kepotong 5.600.000 beli mobil ya. 4.500.000 beli rumah. Ya, berarti udah hampir 10 juta. Masih ada sekitar 15 juta lagi. Harusnya bisa dapat priority nih. 15 juta laginya kemana nih? Kok daftarnya belum priority nih? Saya penasaran nih. Ada angsuran kur Kang, modal minimarket tuh 7 juta. Masih banyak utang-utangnya kali ya, Kang. Ada utang lain pula Nanti ya. kita minta doa ya ke teman-teman di sini nih buat Pak Robi nih. Doain ya. Bayar cicilan kur berapa Pak Robi? 7.200.000. 7.200.000. Ini saya penasaran. Ini cerita Pak Robi unik nih. Harus diambil pelajaran. Pak Robi ini dahsyat. Pak Robi ini serius deh dia koleksinya. Mau lunas semua hutang dulu nih banyak. Iya, insya Allah. 5.600.000. Gambarnya Kang, Pak Robi nggak kelihatan tuh direkam tuh gambarnya. Oh iya lupa. Video. Malu saya lagi di mobil saya. Videonya Ya, perlihatkan Pak. Siap. Ya. Pak Robi kan katanya mau didoain cepat lunas hutang dan riba. Amin. Siap. Ya. Ini ada berapa? Ada 40 orang di sini kalau ngedoain semua dikabul ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tadi berapa? 5.600.000. Ya. Ini Pak Robi tuh tipe orang yang nggak sabaran. Dia pengen cepet dapat mobil, dapat rumah, tapi dengan cara ngeredit. Tuh. Ya wajar aja karena masyarakat kan nggak diajarin. Ya makanya nggak tahu kan. Pak Is. Terus Mentang udah rumah ditebutin 5.500.000. baratnya udah ganteng kasurnya. Berapa 5.500.000? 4.500.000 ya rumah ya. Iya. Oke, mantap. Cicilannya dahsyat ya. Ini kalau dianggap masyarakat ini orang keren loh. Orang-orang kayak gitu dianggap masyarakat orang keren. Bekerja sama bank terus. Padahal hina ya. Iya, kalau misalnya ketemunya sama orang-orang yang di SLC ya dianggapnya hina. Tapi kalau ketemu sama masyarakat keren Pak Robi tuh. Malu saya kan. Orang sukses itu. Ini orang sukses Pak Robi. Sukses hutang. Khusus dipercaya hutang. Nggak baca. Kur berapa kur berapa ya. nih? Saya harus tahu nih Pak Robi kenapa daftarnya basic padahal gajinya gede nih. 7.200.000. 7.200.000. Ini sisanya berapa? Belum 25 juta nih, uangnya kemana lagi nih? Wah, jangan-jangan Kan buat ini. sehari-hari, istri 3 kan? Oh, istrinya 3. Istri 3 dahsyat. Keren Pak, keren. Mantap Pak. Gua Tambah jempol lagi. Pak Robi. Enggak Ibu, 1. Itu buat Kang Ahmad aja manasin tuh, masih jomblo tuh. Waduh. Bisa aja dah. Beneran 3. Itu udah berapa Kang tuh? Oh, kartu kredit Kang, belum kartu kredit lagi tuh. Aduh. Waduh. Waduh banyak. Berapa? Banyak kali lubangnya Pak. Iya Pak, banyak nih. Untuk kredit berapa? Bulan. Pokoknya gajian tanggal 25, tanggal 5 udah puyeng tuh. Wah, Waduh. gila. Waduh. Padahal duitnya Seminggu gede habis. ya dapatnya. Iya Bu, makanya salah manajemen nih. Gara-gara riba. 25 tebel, 5 tipis. Iya. Ini yang di Parobi yang dialami Parobi itu dialami hampir semua oleh masyarakat Indonesia. Itu yang gajinya gede. Yang gajinya itu alami kayak gitu. Oh, hei. Yang gajinya ya sama hitungannya. Ya Parobi kan 25 juta, pengeluarannya lebih banyak. Ya karena tergoda lagi kartu kredit, tergoda lagi rumah, tergoda lagi mobil. Ya mobilnya juga para Parobi pasti gengsi kalau nyari mobil yang cicilannya 2 juta. Pasti nggak mau, dia pasti nyari cicilan mobilnya yang gede lah, yang enak dipakainya. Saya yakin kayak gitu. Nah kalau yang gajinya 7 juta kayak gimana Kang? Dia sama kayak Pak Robi, cuma diperkecil.
diperkecil gitu. Nyari mobil yang cicilannya 2 juta ya. Nyari motor yang cicilannya 1 juta. Nyari rumah yang cicilannya 2 juta. Kayak gitu. Akhirnya sama-sama juga seperti itu. Nah ini di luar sana tuh terjadi seperti itu. Cuman kitanya aja nih kadang nggak mau ngeh gitu kan. Nggak mau berusaha ngasih solusi buat mereka. Dan kita bandingin. Ya kalau Kak Bu Ida mungkin bisa sabar 5 sampai 7 tahun bisa dapat ya. Tapi nggak semua masyarakat bisa seperti itu. Bank itu lebih keren daripada leader eco racing. Marketing bank itu lebih keren ya, lebih jago daripada leader eco racing sekalipun. Dia akan datang berkali-kali ke rumah nawarin, apalagi yang pendapatannya gede, yang PNS itu akan datang. Kalau teman-teman guru datang ke sekolah, nawar-nawarin ya untuk sertifikasi kayak gitu. Biasanya seperti itu. Terus apa? Kalau teman-teman PNS, wah bank itu bisa langsung presentasi langsung. Kalau bisa ke kepala-kepalanya. Misalnya program banknya pasti bank pemerintah yang masuk. Swasta, ya bank swasta masuk. Perusahaan swasta maksudnya bank swasta ke kepala-kepalanya juga sama. Nah itu yang terjadi di masyarakat. Dan ini nggak terjadi di eco racing. Nggak terjadi di eco racing. Kalau Pak Robi perlu 15 tahun untuk gaji 25 juta. Wah saya cuman butuh 1,5 tahun bisa pendapatan seperti itu. Kira-kira enakan mana? Cepat. Kalau teman-teman secara pakai logika aja ya. Di eco racing tanpa gelar, modalnya kecil, waktunya singkat. Nah, kalau di konvensional kayak Pak Robi Bu Ida, perlu gelar, waktunya lama, ya sikut-sikutan juga dapatnya. Tapi cuma dapat pendapatannya doang. Kalau teman-teman milih yang mana? Pilih Kang Algi lah. Ya, harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Makanya perjuangkan. Kalau Pak Robi aja berani berjuang untuk punya cicilan 20 juta per bulan 15 tahun, ya kenapa di eco racing nggak berani berjuang dapat 1,67 miliar 1 sampai 2 tahun gitu. Ini yang terjadi di masyarakat tuh mirip-mirip Pak Robi seperti itu. Cuman kalau yang gajinya 5 juta didegradasi aja pengeluarannya, tapi intinya sama. Ya, tanggal 25 gajian, mungkin tanggal 5 udah kritis lagi. Betul. Hari-hari ya. Itu tapi ketika di eco racing, ketika teman-teman dapat nyampe sini pendapatannya udah puluhan juta. Ya ketika dapat reward bayar cicilan enggak di eco racing itu. Bukan bayar cicilan tapi dikasih pendapatan. Di luar sana teman-teman ngambil Pajero nih, Pak Robi ngambil Pajero. Itu bukan dikasih uang tapi ngeluarin uang tiap bulan untuk dapat Pajero. Di eco racing Pajeronya dikasih, uangnya dikasih tiap bulannya. Dahsyatnya eco racing, apalagi rumah 1 miliar ya kayak Kang Dodi ya, kayak Kang Agus, kayak Kang Dani, pendapatannya puluhan juta minimalnya sebulan itu. Ya kayak Pak Randu itu udah ratusan juta kan tiap bulan, bisa sampai miliaran tiap bulan, kan nggak ngeri gimana gitu. Dan mereka itu dicapai dalam jangka waktu berapa? Paling lama kan 3 tahun. Karena eco racing baru 2017 akhir kan, 2018 booming, berarti kan baru 3 tahunan sampai sekarang. Cepet kan mereka hitungannya. Dan Mitra Eco Racing tahu nggak baru berapa kata Pak Haji Febrian kemarin, Mitra Eco Racing itu baru sampai 1 jutaan, belum nyampe 2 juta. Masyarakat Indonesia ada berapa? 200 jutaan. 200 jutaan. 300 juta sekarang itu. Berarti baru 1 juta. Masih 0, berapa itu? Masih banyak ya. Nggak usah deh mikirin Indonesia dulu. Kira-kira cek aja PRT udah tahu Eco Racing belum PRT? Tetangganya Pak RT udah tahu eco racing belum? Lihat Pak RW. Saya yakin belum pada tahu. Ya, jangan dulu mikirin Indonesia itu orang-orang sekeliling kita belum punya tahu. Dan orang sekeliling kita pasti butuh eco racing harusnya. Nanti teman-teman menyajikannya ke masyarakat kayak gimana. Itu kayak pembukaan dari saya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Ini kalau di bahasa YouTube itu algoritmanya seperti ini. Pokoknya teman-teman harus tahu skemanya benar-benar seperti ini, dan teman-teman jangan sampai malu terjun ke masyarakat. Itu harusnya teman-teman yang paling berani. Kalau orang bank aja berani nawarin utang, kenapa kita nggak berani nawarin rumah 1 miliar cash dalam jangka waktu 2 tahun? Orang bank nawarin utang itu 15 tahun loh. Orang bank itu nawarin utang tuh 3 tahun, 15 tahun lama, tapi mereka pada aja ya daftar ya ke bank. Ya, nyicil rumah, DP-nya berapa sih nyicil rumah? 30%. Berani ngeluarin yang subsidi ya. Kemarin saya ke rumahnya Butnok. Lalu saya lihat ada rumah subsidi. Saya tanya ke tetangganya itu.
Dia baru ngambil rumah subsidi, Pak, DP-nya berapa sekarang? Untuk rumah subsidi yang 115 juta, DP-nya 10 juta. Bayangin. Rumah subsidi itu luas tanahnya 60 meter, tipe bangunannya 21. DP-nya 10 juta, tiap bulan harus bayar 1.200.000. Tiap bulan itu. Kalau saya itu nggak akan ngambil seperti itu walaupun dirayu. Tapi masyarakat ngambil kan, laku nggak rumah subsidi? Laku, kayak kacang goreng habis. Padahal harus bayar cicilan, DP-nya gede 10 juta. Kan nggak masuk di logika ya. Ada orang di luar sana kalau ngomong 2.100.000 itu nggak ada uangnya. Bohong itu, karena kitanya aja belum bisa menyampaikan. Berarti kita masih kalah sama developer rumah. Mereka tuh bisa membuat orang bayar DP 10 juta untuk dapat rumah subsidi. Rumah subsidi yang notabene itu rumah yang benar-benar kecil gitu. Kurang layak huni kalau nggak direnov gitu. Nah, makanya tugas kita adalah belajar gimana menyampaikan visi misi eco-racing ini masyarakat. Itu pembukaan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita ke Google Ads sekarang. Saya unmute lagi semuanya. Silakan yang mau bertanya atau yang mau curhat, boleh curhat di sini ya. Silakan. Yang punya utang atau yang pengen rumah boleh curhat. Di unmute ya suaranya ya. Silakan, ada yang mau nanya, yang baru atau yang lama? Kalau belum punya dream gimana, Kang? Kalau belum punya apa? Kalau belum punya bukti misalnya gitu. Kalau mitranya itu tanya buktinya itu gimana? Saya ngajar. Banyak orang yang terjebak dalam pertanyaan bukti. Ya. Ini saya mute dulu ya. Ini kok gemah, kalau nggak di mute itu menggema. Nah, Pak Syamsul bisa di unmute ya. Yang lainnya saya mute. Kenapa calon mitra itu menanyakan bukti? Kamu udah dapat apa gitu? Itu terjadi ketika lawan bicara itu nggak percaya sama kita. Biasanya mereka akan ngomong seperti itu. Mereka nanya bukti. Kalau orang yang kenal ya, mereka nanya bukti karena mereka itu nggak percaya sama kita dan kita belum menyentuh kebutuhannya dia. Nah, solusinya kayak gimana, Kang, supaya bisa mengatasi? Tapi sebelum bisa mengatasi itu, ini sebenarnya bisa diatasi dulu. Jadi kalau teman-teman mau prospek, saya biasanya kalau ke teman nggak nanya bukti. Saya juga sama loh. Saya juga sama ketika memulai itu kan nggak punya apa-apa. Itu bisa diatasi dulu ya sebelum itu terjadi. Sebelum mereka nanya bukti, nanya kamu udah dapat apa, kita tuh berpikir gimana caranya mereka nggak nanya itu dulu gitu. Kalau saya bangun kepercayaan dulu kali ya. Nah, ya benar ya, bangun kepercayaan dulu. Karena saya pun di awal sama kayak Pak Samsul. Memulainya dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari belum punya mobil gitu, dari punya motornya cuma fiction. Fiction pun itu waktu itu ngeredit. Tapi udah lunas. Oh, fotonya ada di komputer. Jadi saya pun sama, datangin ke teman-teman, maka harus yang dia debut itu adalah kepercayaan dulu. Baik itu masyarakat ataupun teman. Kadang saya tuh paling nggak suka misalnya kalau ke teman yang baru ketemu gitu. Saya tuh paling nggak bisa ketemu orang langsung prospek gitu, paling nggak bisa kalau saya. Misalnya nih, saya temenan sama Markunis, udah lama nggak ketemu, lalu saya ketemu, tahu-tahu langsung prospek, saya paling nggak bisa seperti itu. Hati saya nggak nerima gitu. Atau misalnya nih ya, Pak Bayu nih, udah daftar eco-racing ya. Lalu Pak Bayu bawa temennya ke saya, udah itu langsung prospek di depan saya gitu. Langsung suruh saya ngomong, langsung saya nge-prospek, itu paling nggak bisa. Kenapa? Karena saya belum kenal sama si calon mitranya. Saya belum tahu kebutuhannya dia, emosionalnya dia di mana gitu. Saya selalu ketika closing itu, saya datang ke rumah teman itu, ya selalu tahu dulu masalahnya apa. Datang itu benar-benar sebagai teman, bukan sebagai orang yang nyari keuntungan. Yang pengen prospek gitu. Kenapa mereka nanya kamu udah dapat apa, berani nawarin saya? Itu karena mereka itu nggak nyaman sama kita aslinya itu. Kita datang, tahu-tahu menawarkan bisnis. Jadi kan orang-orang berpikir, oh ini butuh duit saya itu kan. Ada kan setiap orang ada energinya.
Setiap orang itu ada energinya kalau teman-teman pelajari ya. Kalau teman-teman datang ke temannya bawa energi negatif itu sebenarnya energi di dalam tubuh teman kita itu tahu sebenarnya. Kalau teman-teman datang itu bawa kelihatannya di tas itu bawa produk ya. Ini Pak Samsul nih kayaknya baru daftar bisnis nih, MLM nih datang nih, udah mau prospek aja itu biasanya tahu. Maka saya selalu kalau ketemu teman itu mereka tuh usahain ya jangan sampai tahu dulu kita mau namanya akurasi, ketemuan mah ketemuan dulu aja. Kenalan dulu kalau yang belum dekat ya perkenalan dulu. Kalau emang temen yang udah lama nggak ketemu itu jangan langsung prospek dulu, ajak makan dulu kek, datang ke rumahnya bawa oleh-oleh dulu kek, itu yang selalu saya lakukan. Dan teman-teman harusnya bisa praktekkan itu gitu. Datang itu kecuali teman itu emang udah tahu dan udah nanya. Racing itu kayak gimana Gi? Ente kok daftar racing? Nah itu bolehlah teman-teman datang langsung prospek. Tapi kalau misalnya Pak Syamsul baru daftar, tahu-tahu ngajak ke temennya belum tahu apa-apa, jangan sesekali langsung diajak. Mungkin hari pertama itu hanya perkenalan dulu, hanya traktir bakso dulu. Mungkin hari pertama hanya ngasih suguhan martabak dulu. Sampai dia nyaman, sampai dia curhat kebutuhannya dia apa. Nanti mungkin hari kedua datang lagi baru ngasih tahu. Pak Syamsul udah main ke rumah lagi nih, udah bawa martabak lagi banyak duit Pak. Iya nih alhamdulillah nih, saya lagi bergabung bisnis kebetulan sama teman saya. Dan teman saya yang daftarin saya tuh alhamdulillah beliau tuh udah punya mobil, dapat mobil dari bisnis cuma 1 tahun loh. Ini ada ilmu edifikasi namanya. Edifikasi itu menceritakan prestasinya orang lain gitu. Ini teman saya yang daftarin saya, yang nawarin saya, yang ngebimbing sampai saya sekarang itu udah dapat mobil dalam jangka waktu 1 tahun dan mobilnya nggak 1, 3, mobilnya 3, itu cash semua, dapat penghasilannya puluhan juta. Perusahaannya bagus loh, perusahaannya itu punya visi ngebantu umat bebas utang dan riba. Ente pasti punya utang riba nggak? Gitu. Itu ngomongnya seperti itu gitu. Saya yakin ya, kalau teman-teman masuknya seperti itu dia nggak akan nanya, kamu udah dapat apa, nggak akan nanya, malah nyaman ngobrolnya. Anda menjadi solusi seperti itu ya. Itu untuk menanggulangi pertanyaan. Dan saya yakin teman-teman saya nggak pernah nanya tuh di awal-awal. Ente udah punya apa? Udah tahu. Saya datang pakai fiction. Udah punya apa ya? Gak usah ditanya lagi sebenarnya. Saya belum punya apa-apa ya. Dan teman saya nggak pernah ada yang nanya seperti itu. Akhirnya karena kita selalu melakukan melakukan pendekatan dulu ya. Cari tahu dulu kebutuhan dianya apa. Baru kita masuk mungkin di hari kedua atau hari ketiga. Mungkin kalau dalam 1 hari mungkin di menit ke-10 atau ke-15 lah. Baru teman-teman cerita eco-racing gitu. Enggak di awal-awal. Nah kalau misalnya itu lupa teman-teman udah kelupaan kan. Enggak pakai cara itu. Saya udah saking semangatnya datang ke rumah teman langsung tembak-tembak aja gitu kan. Akhirnya dia nanya seperti itu. Caranya kayak gimana? Kalau emang udah kepalang. Kamu udah dapat apa gitu kan. Ya cerita aja, saya baru daftar, jujur saya baru daftar. Tapi alhamdulillah saya punya sponsor, udah dapat reward. Itu langsung pakai edifikasi, saya punya sponsor, udah dapat reward ini. Lalu saya punya tim, prime team. Dan kita ngerjainnya, ceritakan support sistemnya. Kita ngerjainnya dengan cara ini. Dan kita punya visi, setiap tim kita itu bisa 3-6 bulan dapat mobil. 1 tahun kita minimalnya udah dapat motor dan mobil, dapat rumah targetnya kayak gitu. Ceritakan visi kita apa ini. Pak Syamsul ini udah punya visi apa nih daftar eco-racing? Nah, saya udah punya keahlian ini, insya Allah 3 bulan ke depan saya pasti dapat mobil. Yakinkan dengan visinya Pak Syamsul. Udah ngomongnya lebih lantang dari sebelumnya. Jadi jangan sampai jiper. Kadang-kadang ya udah ditanya kayak gitu langsung down, turun. Ya kalah, jadi langsung nunduk. Ini kelihatan ya dari segi emosional tuh ya. Ditanya hal yang sulit itu udah mukanya udah menciut. Terus punggungnya udah mulai nunduk, udah kalah tuh teman-teman, udah nggak berani ngomong. Tapi kita ditanya itu teman-teman sepede, dadanya busung, ngomongnya lantang. Ya, karena itu kan teman-teman punyain gitu. Saya udah bisa Google Ads. Nah nanti cara kerjanya seperti ini. Nih lihat Google Ads, kita kerjain pakai handphone. Sponsor saya aja ngerjain ini doang 3 bulan dapat motor, 6 bulan dapat mobil. Bisa itu edifikasi. Nah, nanti ada grupnya, ada grup training, ada Zoom meeting. Dan semua mitra diajarin gimana caranya bisa closing, bisa duplikasi, dan bisa dapat motor mobil rumah kurang dari 1-2 tahun. Mau nggak ente gitu? Minimal walaupun dia nggak closing, dia akan mengingat kata-kata kita gitu kan. Oh ternyata Pak Samsul pernah nawarin ya, dapat mobil kurang dari 1 tahun. Mungkin aja seminggu kemudian daftar. Gitu ya. Itu kalau udah kepalang nanya. Sebenarnya kuncinya cuma pede sih, percaya diri.
Dan teman-teman harus lebih lantang ngomongnya dibanding calon mitra yang nanya. Jadi kalau di gap gitu kan, kalau disentak, oh ini MLM ya, oh langsung tanya balik dengan pede. Udah pernah daftar MLM gitu. Oh ini beda. Ini beda. PTBS ini penjualan langsung berjenjang syariah. Dia punya izin MUI, udah punya izin syariahnya. Nih buka marketing plan-nya. Mungkin udah kepala ditanya nih, PDF-nya buka nih, udah punya izin MUI. Videonya pun ada nih ketika izin MUI. Kenapa? Karena produknya ada dia. Produknya kepake dan nilai produknya lebih mahal daripada harga pendaftarannya gitu. Kamu daftar 2,1 juta dapat produk senilai 3 juta. Oh, udah dapat untung. Akhirnya keluar izin dari MUI-nya. Yang dapat rewardnya juga banyak. Legalitasnya lengkap, kantornya ada gitu. Lebih pede lagi teman-teman menekankan. Pokoknya kalau kamu mau dapat mobil 3 bulan, 6 bulan, daftar dekorasi. Kalau nggak mau ya udah. Nanti lihat saya dapat mobil, kamu numpang paling gitu. Nah, harus berani pede-pedean sama calon mitra seperti itu. Insya Allah harusnya closing sih dengan cara itu. Gagal satu nanti yang kedua closing, yang ketiga bisa closing. Gagal 3 kali mungkin yang ke-10 bisa closing. Gitu. Pak Samsul, gimana? Paham? Saya unmute lagi. Paham Pak Samsul? Paham ya? Paham. Nih Pak Samsul tuh udah punya keinginan yang kuat. Tinggal dilatih aja. Online offline-nya dilatih dan harus pede itu bangun jaringannya harus mulai kuat nih. Siap Pak Samsul ya? Siap. Iya, semangat lah. Orang Cilegon ini harus semangat nih. Apa mau sini, Pak? Katanya mau sini. Gak ada yang nanya lagi? Kita akan langsung ke Google Ads ya. Jadi sebelum kita ke Google Ads, karena masih ada yang baru, saya mau ngasih tahu alur dulu sebelum ke tutorialnya ya. Alur dari Google Ads itu seperti ini ya. Alur dari Google Ads itu, kan Google Ads itu kayak gimana? Kadang masih ada yang nanya kan. Google Ads itu seperti ini. Ketika orang lain, untuk zaman sekarang ya, di masanya berapa? 4.0 apa? Ya. Di zaman sekarang, orang-orang itu mencari informasi, jendela informasinya bukan lagi di teman, di kerabat, di saudara, tapi di Google sekarang itu. Mungkin 60% orang akan mencari segala sesuatunya di Google. Hal-hal yang nggak bisa diketahui oleh masyarakat, oleh temannya itu mereka akan mencari tahu di Google ya. Yang susah itu pasti nyarinya di Google ya, pertanyaan-pertanyaan. Bahkan ya anak-anak sekolah daring sekarang ngerjain PR-nya di mana? Jadi informasinya di Google, kalau nggak di YouTube gitu. Makanya Google ini menjadi salah satu sumber informasi. Nah, makanya ketika masyarakat mencari peluang bisnis, mencari informasi tentang equality, mereka kan nyarinya di mana? Di Google ini. Korecing misalnya. Akan mencarinya di sini. Nah, di Google ini akan mencarinya. Dan kita itu, Google Ads itu apa? Google Ads ini. Jadi ketika ada orang lain mencari informasi equality, maka akan ketemunya siapa? Ketemunya website kita. Nah, inilah Google Ads. Ads itu iklan. Nah, iklan. Sehingga website kita itu dipasang di Google Ads untuk tampil di halaman pertama ini. Nah, gimana caranya untuk tampil di halaman pertama? Kita bayar ke pihak Google. Yang cara insannya kita bayar supaya langsung tampil di halaman pertama. Ini kalau tulisan iklan pasti nongolnya di halaman pertama, pasti. Kalau ada tulisan iklan pasti nongolnya di halaman pertama. Dan ketika orang nyari eco-racing di halaman pertama yang dia tinggal pilih aja. Misalnya saya calon mitra nih. Saya ditawarin sama saudara saya eco-racing. Saya nggak percaya. Ya udah, saya pelajari dulu lah. Soalnya kamu belum dapat apa-apa, saya pelajari dulu gitu ya. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah, saya pelajari di Google kan akhirnya. Nyari eco-racing. Nah, buka di Google. Oh, ada banyak nih eco-racing. Pasti saya nyari yang menarik apa nih judulnya? Pusat pendaftaran eco-racing. Langsung admin pusat. Saya nggak mau daftar, saya cuma pengen cari tahu dulu. Nyari yang ke bawahnya. Resmi 2021. Wah, ini nggak paham nih maksudnya apa resmi 2021 pendaftaran eco-racing. Saya belum mau daftar. Saya mau nyanyi dulu. Nah, situs member resmi eco-racing PT. Wah, ini kayaknya memberikan informasi. Saya klik ini. Nah, seperti itu. Akhirnya, saya sebagai calon mitra mempelajari isi dari website ini. Karena saya pengen tahu ya, karena ada tulisannya tadi nggak lebih ke daftar, lebih mempelajari. Akhirnya saya buka website, nanti saya baca-baca. Ini website yang bisa dibuka. Nah, gitu ya. Akhirnya saya baca-baca. Oh, saya baca-baca, saya paham nih. Saya paham, saya klik daftar sekarang. Ini akan langsung masuk ke WA yang punya website ini. Nah, itulah Google Ads ya.
Itulah Google Ads. Di mana teman-teman nanti ketika daftar di Eko Racing di tim Prime Team kan dikasih website seperti ini. Dikasih website Prime Team ataupun Google Site. Nah, websitenya teman-teman yang udah terpasang fotonya teman-teman ya. Kayak gini ya. Kayak gini, nanti websitenya kan kayak gini nih. Nah, websitenya Anda semua ini nanti kan terpasang ya fotonya. Fotonya teman-teman ini kan terpasang di sini. Nanti ketika ini dibuatkan Google Ads-nya, ya dibuatkan Google Ads-nya, akan tampil di Google ini. Nah, ketika nyari orang lain nyari informasi akurasi akan masuklah ke website teman-teman, akan masuk bisa jadi ke WhatsApp teman-teman. Nah, itulah Google Ads. Teman-teman cuma belajar gimana sih caranya website ini bisa tampil di halaman Google dengan cara membuat judul, membuat kata kunci, membuat deskripsi. Nah, itu aja sebenarnya Google Ads. Ini cara yang paling instan. Yang kedua adalah membuat SEO kayak gini ya. SEO itu website-website di luar Eko Racing kayak gini best/word. ekoracing.co.id ini tanpa Google Ads, tapi ini bermain SEO. Ini nggak usah pakai nggak usah pakai ads, nggak usah pakai iklan. Kalau Google itu bayar emang ke Google, kalau ini nggak bayar ke Google. Nah, untuk itu mudah-mudahan teman-teman paham. Kita akan bikin langsung tutorialnya 30 menit ke depan, tutorial membuat Google Ads dari handphone. Siapa kawan? Di sini. Bisa ya? Nah, nanti akan dipandu sama Kak Ahmad ya untuk membuat Google Ads dari handphone. Nah, ini yang awam-awam. Nah, bikin Google Ads itu sebenarnya kalau udah biasa cuma 10 menit sampai 20 menit paling lama. Kalau yang udah sering tuh 10 menit dari handphone juga. Saya harap teman-teman nanti bisa membuat Google Ads dari handphone sendiri. Kita langsung kasih ke Kang Ahmad ya, hostnya untuk bisa bikin Google Ads. Jadiin host ya Kang Ahmad ya. Bentar. Oke, saya stop dulu. Bentar, Kang. Ini masih nge-record ya? Masih. Coba jadiin saya admin dulu. Jadiin hostnya bilang lagi. Saya mau dibikin 2 kali. Udah saya udah jadi host lagi ya. Ini saya stop dulu, masih record.